Sekelompok pendaki Andi, Dika, Rina dan Sari memutuskan untuk menaklukkan sebuah gunung yang belum banyak dijelajahi. Perjalanan berjalan lancar sampai mereka menyadari bahwa jalur yang mereka ikuti terasa berbeda dari peta. Kompasnya rusak, tanya Rina. Dika, sang navigator, menatap kompas yang jarumnya berputar liar. GPS mereka juga tidak berfungsi. Keadaan semakin mencekam ketika kabut turun perlahan, mengaburkan pandangan. Mereka mencoba kembali ke jalur utama, tapi setiap belokan justru membawa mereka semakin jauh ke dalam hutan. Dan di sanalah mereka menemukannya. Di tengah rimbunnya pepohonan, sebuah gubuk tua berdiri sunyi. Dindingnya reot, tapi terlihat seperti masih digunakan. Di depan pintu, ada sebuah papan kayu berukir tulisan samar. Kamu datang karena aku memanggil. Sari menggigil. Kita nggak usah masuk deh. Tapi hujan mulai turun, dan dengan enggan, mereka memutuskan untuk berteduh. Begitu masuk, bau lembab bercampur kayu tua menyambut mereka. Di dalamnya, terdapat meja kecil, kasur tipis berdebu, dan cermin besar yang terpasang di salah satu dinding. Rina mengamati cermin itu. Ia merasa bayangannya bergerak sedikit lebih lambat dari dirinya sendiri. Saat malam tiba, kejadian aneh mulai terjadi. Dika terbangun karena mendengar suara langkah di luar gubuk. Tapi ketika ia mengintip keluar, tidak ada siapa-siapa. Andi mengeluhkan suara berbisik di telinganya, tapi yang lain tidak mendengar apapun. Sari merasa dejavu, kayak kita pernah di sini sebelumnya. Mereka mencoba tidur, tapi keesokan paginya, sesuatu yang mengerikan terjadi. Mereka masih berada di malam yang sama. Jam di ponsel mereka tidak bergerak. Matahari tidak pernah terbit. Mereka mencoba meninggalkan gubuk, berjalan sejauh mungkin ke arah mana saja. Namun, setiap kali mereka berjalan, mereka selalu kembali ke depan gubuk. Napas mereka tersengal. Ketakutan mulai berubah menjadi kepanikan. Kemudian, Rina menyadari sesuatu. Ia berlari masuk ke dalam gubuk dan berdiri di depan cermin besar itu. Dalam pantulannya, ia melihat mereka berlima. 5 orang, fisiknya. Tapi mereka hanya berempat. Ia berbalik, dan tiba-tiba, seorang pria asing berdiri di antara mereka. Wajahnya kosong, matanya hitam legam. Dia sudah bersama kita sejak awal, gumam Dika. Suaranya bergetar. Mereka tidak bisa mengingat bagaimana mereka sampai di sini. Tidak bisa mengingat kapan perjalanan ini dimulai. Nama gunung ini pun mereka tak ingat. Rina mendekat ke cermin, dan dalam sekejap, ia mengerti segalanya. Mereka tidak pernah mendaki gunung ini. Mereka tidak pernah hidup sejak awal. Gubuk ini bukan sekadar tempat berteduh. Ini adalah kuburan jiwa mereka. Mereka adalah pendaki yang hilang bertahun-tahun lalu, terus mengulang mimpi buruk ini tanpa akhir. Dan pria asing di cermin, dialah yang akan memanggil kelompok lain selanjutnya.